yang kita pelajari hari ini bisa menyerap ke kita dan ke depan bisa kita manfaatkan. Silakan ketua kelas pimpin mulanya. Baik, sebelum melanjutkan pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa, menurutkan kepada kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar, Bapak ingin tahu dulu dari teman-teman kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Berapa orang? 3 orang ya. 4 absen. Dari yang pertama Adam, Adinda, ya. Aidil, dan Andun, Arangga, Carlos, Catherine. Ini materi sebelum materi kita di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang persiapan lahan berkaitan dengan pengajian, ya. Dan pengajian tentunya apa tujuannya pengajian? Yaitu membuat tanaman bisa lebih teratur, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Berapa tiap tanamnya dan kita akan tahu berapa jumlah kebutuhan dalam satu hektarnya. Gitu kan? Di hari ini setelah pengajian kita lakukan, baru kita ke tahap selanjutnya yaitu tentang pembuatan rumah. Sebelum ke masalah itu, kita hari ini tentunya kita lihat ini berkaitan dengan materi kita. Kita lihat kisah sukses seorang Saharudin Dhani yang tentunya apa yang bisa menginspirasi bagi kita dari Bapak Saharudin, yaitu walaupun beliau seorang tunanetra, tapi semangat belajarnya tinggi dan bahkan sudah bisa mencapai gelar dokter sebelah gelar dokter S3. Kita yang mempunyai fisik yang sempurna, berarti paling tidak kita juga punya semangat yang sama. Kita lanjut. Apa tujuan belajar kita hari ini? Tujuan belajar kita pada hari ini ada 5 yang akan kita capai. Yang pertama yaitu melalui diskusi, tanya jawab dan literasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pembuatan lubang tanam tanaman kelapa sawit dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, tanya jawab dan literasi, peserta didik dapat menguraikan tujuan persiapan lahan tanam. Yang ketiga, melalui LKPD, peserta didik dapat menerapkan persiapan lahan tanam dengan benar. Yang keempat, melalui praktek nantinya penyiapan bibit peserta didik, penyiapan lubang tanam, peserta didik dapat melaksanakan persiapan lahan tanam sesuai dengan SOP dengan benar. Yang terakhir, membuat laporan singkat tentang persiapan lahan tanam dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita berkaitan dengan pembuatan tentang tanam. Kenapa dibedakan antara tanah yang satu dengan yang satunya? Kalau selama ini Pak saya lihat orang gali lubang ya, yang penting seenaknya mau dibuang kemana tanahnya, mau ke kiri ya kiri semua. Ini kan? Padahal ada yang harus kita perhatikan, tanah itu ada tanah topsoil, ada tanah sub. Baca dulu ya, dengan satu kelompok lagi. Tapi tujuan tadi apa buat lubang tadi? Ya, agar perakaran tadi bisa berkembang secara baik. Maka dari akar yang di atas dan di bawah juga mengapa akan tumbuh secara harus lewat lubang tanamnya. Cukup kita taruh saja sesuai dengan kebutuhan misalkan kan. Kalau jarak berapa? 9 kali 9. Di sini kita tanam, sana kita tanam. Sama ya? Teratur juga ya?
Tapi mengapa masih perlu lubang tanam? Ya perakaran supaya keadaan dari pertemuan itu lebih baik dan stabil. Ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan lubang tanam, apakah kita membuat lubang tanam tadi harus kita buat jauh-jauh hari atau harus sehari telah kita buat? Hari kita buat lubang tanam, langsung kita tanam. Berapa waktu? Waktu kurang lebih 1 minggu. Tujuannya untuk supaya tanah dan gaya lubang tersebut mengalami iklim yang baik dan melakukan fase fisika dan kimia. Iya. Dan untuk kelompoknya Bapak bagi menjadi 5 kelompok, ya. Satu kelompok yang ada sesuai dengan urutan bangku yang terdekat saja, ya. Jadi ini kan acak berarti tidak dengan absen, tidak berdasarkan jenis kelamin, tapi berdasarkan kedekatan dalam kelompoknya untuk mempermudah proses dalam kelompok ini. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya, ya, yang terdekat, ya. Ini itu ada sudah harus kalian kerjakan di bagian akhir, ya. Bapak kasih waktu untuk diskusi dengan kelompoknya itu kurang lebih 30 menit. Silakan kalian kerjakan. Nanti setelah 30 menit kalian kerjakan materi yang sudah kalian diskusikan dengan kelompoknya, nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya, ya, sesuai dengan materi yang tadi, ya. Siap kan? Siap. Silakan, tidak usah ribut. Yang bekerja seperti biasa. Apa yang bekerja? Cukup tanyanya saja. Boleh mulutnya untuk berdiskusi, ya, untuk materi kita. Silakan. Silakan untuk kelompok 2 untuk depan kursinya di bawah, ya. Ya, silakan kita siapkan sampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nanti kalau sudah selesai dari hasil diskusi tadi, silakan kalian tanggapi semuanya, ya. Silakan kalian tanggapi hasil kerja daripada kelompok 2, ya. Baik, kami akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan yang melanjutkan dari materi kemarin setelah kita mempelajari pemancangan dan sekarang kita mempelajari pemetaan atau lubang tahap pembuatan lubang tanah, yaitu yang saya akan membacakan hasil presentasi tadi. Lubang tanam harus dibuat seminggu sebelum penanaman agar tanaman yang digali dan lubang tanam mengalami perubahan iklim sehingga terjadi perbaikan tanah secara fisik ataupun kimia dan dapat dilakukan pemeriksaan lubang baik ukuran maupun jumlah perakarannya. Lubang tanam bertujuan untuk menyediakan ruang bagi perakaran yang baik bagi tanaman pada fase awal tumbuhan dan di lapangan. Lubang tanam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1.
secara manual. Pembuatan lubang tanam secara manual yaitu pembuatan lubang dengan menggunakan cangkul atau penggelis. Ada juga pembuatan lubang secara tanam. Ada yang buat? Bapak buat? Pertanyaan sesuai dengan apa yang dibahas oleh kelompok satu dari desain. Untuk pemadam. Tambah HP seksinya. Kelompok 5 gimana? Ada yang ditanyakan ke silakan tanya. Perkenalkan namanya dari kelompok berapa, ya, sehingga temannya bisa menanggapi soal kesempatan ini. Silakan. Perkenalkan, saya Leni dari kelompok 4 isu bertanya. Mengapa dinding lubang tanam harus tegak lurus dan tidak boleh berbentuk kain? Karena apa Pak ya? Supaya itu jawab pertanyaannya. Mengapa dinding lubang tanam harus tegak lurus dan tidak boleh berbentuk kain? Karena supaya perakarannya merata, agar perakarannya merata dan tumbuh dengan baik bagi pertumbuhan yang kita tanam. Misalnya ukurannya tidak kita tegak luruskan, misalnya seperti ke bawahnya tidak lurus, itu akan merusak perakaran, akan menghambat perakarannya dan pertumbuhan, jadi tidak baik bagi pertumbuhan tanaman. Sekian. Gimana kelompok 4? Jelas ya? Ini tujuan daripada prakar yang sempurna tadi apa? Pembuatan lubang tanam yang tegak lurus, ada perakaran yang ada bisa secara rata dari atas sampai ke bawah. Dan hasil dari ratanya perakaran yang ada akan mengakibatkan pertumbuhan daripada tanaman akan baik. Terima kasih atas kalian yang telah mendengarkan hasil diskusi kami. Lebih daripada kami mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Dan terima kasih atas kalian semua. Apabila Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih lagi. Memasuki pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Siap.